Oke, tidak apa kalau dia tidak ada, saya akan pimpin kita di dalam puji-pujian pada saat ini. Mari kita nyanyikan lagu puji-pujian kita di dalam LPMI. Lagu pertama, mari kita buka di dalam LPMI nomor 28. Berilah padaku Alkitab yang suci. Kita nyanyi lagi sebuah lagu yang bertajuk Nyanyilah LPMI nomor 8.
Baiklah, lagu seterusnya mari kita nyanyikan sebuah lagu nomor 100. Aku pikirkan sekarang. Baiklah, masa dan tempat ini saya berikan kepada pemimpin acara. Silakan, Leron. Oke, baiklah. Mau tanya dulu, kalau saya kedengaran, Ken? Dengar. Oke, saya juga ingin mengucapkan selamat hari Sabat untuk semua anggota gereja daerah Rangalau, dan saya begitu gembira pada pagi ini kita telah diberkati dan Tuhan sudah berserta kita sepanjang hari-hari bekerja kita, dan pada Sabat ini kita mempunyai satu peluang begitu baik bersama-sama dalam perbaktian ini. Di mana saja Anda berada, sama ada di rumah kah, yang berada di barisan hadapan, ataupun di pusat kuarantin kah, atau di mana saja, saya percaya malaikat Tuhan berserta kita. Baik, untuk itu saya akan maklumkan kita punya aturan sepanjang kebaktian Sabat ini. Terlebih dahulu terima kasih pastor yang pimpin kita dalam acara puji-pujian tadi, dan selepas ini kita akan menyanyikan lagu buka, dan selepas itu doa buka oleh Saudari Ermawati, dan terima kasih karena sudah bersedia. Dan untuk ibadah penatalayanan dan persembahan persepuluhan akan dikendalikan oleh host kita. Terima kasih, mungkin pastor daerah yang akan mengambil acara ini. Dan selepas itu kita akan sama-sama mendengar sebuah lagu istimewa yang akan dibawakan oleh Saudari Estewina dengan tajuk nanti kita akan tahu. Oke, baik. Dan pada Sabat ini kita sangat bersyukur dan diberkati Tuhan, kita akan menerima atau berbagi firman Tuhan melalui khotbah pada Sabat ini yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan
Saya percaya kita semua mengenal beliau, sahabat kita Elder Cegu Makboy. Jadi terima kasih atas peluang untuk Elder Makboy berkongsi firman Tuhan nanti. Dan selepas lagu tutup nanti, terima kasih Elder Pentadbir, Elder Larinson bersedia untuk doa tutup. Untuk itu, mari kita bersama-sama menikmati berkat Tuhan sehingga ke acara akhir kebaktian sahabat kita ini, dan Tuhan memberkati. Lagu buka LPMI 93. Oke, mari kita berdoa dan saya pimpin dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di atas segala berkat, pimpinan yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang 6 hari yang sudah lalu, sehingga pada Sabat ini Tuhan, kami dapat bergabung di dalam acara kebaktian melalui Alamaya. Tuhan, pada saat ini kami memohon penyertaan Tuhan sepanjang acara kebaktian kami berlangsung pada Sabat ini. Berkatilah setiap peralatan yang kami gunakan untuk acara ini, juga lain yang kami gunakan
dan semua peralatan yang kami gunakan. Biarlah itu dapat berfungsi dengan baik, sehingga acara kami dapat berjalan dengan baik. Dan juga Tuhan, kami mohon agar Tuhan memberkati setiap petugas-petugas yang bertugas pada sahabat ini, yang melayani untuk acara baktian pada sahabat ini, agar senantiasa berada dalam keadaan yang sehat dan senantiasa bersedia untuk setiap tugas yang akan kami lakukan. Tuhan, kami juga memohon berkat Tuhan, pimpinan Tuhan menyertai setiap anggota gereja yang berada dalam Zoom ini maupun yang tidak sempat bersama kami, di mana saja mereka berada, kiranya Tuhan menjaga mereka, memimpin mereka, dan biarlah Roh Kudus Tuhan terus menjamah setiap satu kami, hati setiap satu kami di sini, sehingga kami dapat merasakan kasih Tuhan, Tuhan mengalir dalam hidup kami, dan kami sentiasa bersedia untuk melayani dan terus menyediakan diri kami sementara kami nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan, Engkau yang mengetahui setiap keperluan kami, setiap apa saja kesusahan ataupun apapun yang kami perlukan, Tuhan sudah melihat semua itu. Dan kami mohon Tuhan yang akan memimpin kami. Biarlah kami terus percaya, tetap setia, tetap semangat untuk melayani Tuhan, dan tetap positif. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mengampuni segala dosa dan kesilapan kami. Biarlah acara ini Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan biarlah semua ini Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baik, sementara kita melihat video ini sebagai video persembahan kita akan mengungut persembahan di tempat kita masing-masing. Baik, mari kita sama-sama berdoa untuk pungutan persembahan dan persepuluhan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan di sorga, terima kasih untuk sahabat hari ini. Kami sekali lagi boleh merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan kami, melalui berkat yang Kau telah berikan sepanjang 6 hari yang lalu, sehingga pada sahabat hari ini kami sebahagian ada yang mengembalikan persepuluhan dan juga persembahan yang menunjukkan Tuhan itu sangat bermurah hati sehingga Engkau memberkati kami satu persatu. Kami tahu Tuhan, bukan hanya itu berkat yang kami terima, tetapi berkat makanan, kesehatan, dan banyak hal lagi yang telah kami terima dalam hari yang telah kami lalui, sehingga sahabat ini pun kami dapat merasakan berkat sukacita, berkat pimpinan Tuhan, karena kami boleh bersahabat lagi di ruangan Zoom ini. Kami tahu berkat yang istimewa Tuhan sudah siapkan untuk kami sepanjang sahabat ini dan seterusnya, sehingga kami tidak kekurangan apapun sementara kami hidup di dunia ini. Kami tahu Tuhan, dalam kebaktian hari ini juga kami tahu ini akan menjadi berkat yang indah untuk pribadi kami dari sisi kerohanian kami. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Walau ku tak memiliki indahnya dunia ini, namun ku memilikimu, segalanya bagiku. Sekalipun ku miliki seisi dunia ini, namun semuanya semu, tiada yang abadi. Semua kan berlalu, semua sementara, semua pasti berakhir. Berharaplah padanya.
namun ku memilikimu segalanya bagiku. Sekalipun ku miliki seisi dunia ini, namun semuanya semu, tiada yang abadi. Semua kan berlalu, semua sementara, semua pasti berakhir. Berharaplah padanya. Kesedihan akan berlalu, kebahagiaan pun berakhir. Berharaplah hanya kepadanya, satu-satunya yang abadi. Semua kan berlalu, semua sementara, semua pasti berakhir. Berharaplah padanya. Oke, selamat pagi dan selamat hari Sabat untuk semua. Pada semua yang ada bersama-sama dengan kita pada pagi yang suci ini, kita ada 36 partisipan ya pula nih. Tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah Allah Sang Penguasa Waktu. Jadi sebelum saya teruskan, oke, kita berdoa pendek dahulu. Saya pimpin kamu dalam doa. Allah Maha Besar yang bersemayam dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat Bapa kepada kami semua, tidak kira yang berada dalam Zoom ini ataupun yang berada beribadah sendiri di rumah pada masa ini Bapa. Biarlah Roh Kudus Bapa ada menyertai kami supaya kami dapat memahami pelajaran yang akan kami dengar dan tonton sebentar lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah Allah Sang Penguasa Waktu. Oke, dan lebih spesifik kepada waktulah. Apa itu waktu dan apa yang kita boleh pelajari daripada perkataan waktu ini? Oke, kita tengok dulu video. Ada 2 video pendek. Oke, daripada video yang kita baru saja tonton tadi, udah nampak bahkan? Daripada yang kita nampak, orang itu boleh stop itu masa. Oke, boleh stop itu masa untuk menyelamatkan keadaan. Tetapi kalau kita tengok situasi kita dalam dunia sekarang ini, sudah pasti tiada yang dapat berhentikan satu masa itu untuk menyelamatkan keadaan. Kalau ada pun, hanya Tuhan sahaja. Sebab Tuhan adalah penguasa bagi waktu. Oke. Pendahuluan.
Waktu menurut Kamus Dewan. Oke, apa yang dikatakan sebagai waktu? Apa maksud atau definisi bagi waktu ini? Oke, menurut Kamus Dewan, ia adalah rangkaian ataupun rentetan saat yang telah berlalu dan yang akan datang. Dan boleh juga katakan waktu ini sebagai masa. Dan waktu ini adalah juga merupakan ukuran masa tertentu atau jangka masa. Ataupun boleh juga dikatakan sebagai saat atau masa tertentu untuk melakukan sesuatu atau sesuatu yang telah ditetapkan seperti bila kita akan pergi sembahyang ataupun lain-lain lagi. Dan boleh juga dikatakan sebagai kala, ketika, ataupun saat. Boleh juga dikatakan sebagai masa yang memberikan kesempatan untuk berbuat sesuatu, contohnya berehat. Ataupun boleh juga dikatakan sebagai kesempatan, peluang, ataupun tempo. Dan waktu ini boleh juga dikatakan sebagai keadaan hari dan lain-lain ataupun suasana. Itulah takriban bagi waktu daripada Kamus Dewan dan Pustaka untuk bahasa Melayu. Oke, sejak dahulu kala, manusia ini berusaha untuk memahami apa sebenarnya waktu ini. Namun sepanjang itu misterinya belum banyak yang terungkap. Seperti dia tidak peduli akan kesukaran kita sebagai manusia. Waktu ini tidak akan berhenti, dia akan terus berjalan dan berjalan menuju ke depan. Tapi yang sayangnya, kita ini tidak pernah tahu bagaimana kita punya masa depan. Dan kemudian adalah sukar bagi kita untuk membebaskan diri daripada masa lampau kita. Oke, waktu ini bukan hanya direnungkan oleh para ahli falsafah, ahli sufi atau ahli agama, ahli rohaniawan, tapi juga dipikirkan penuh ikhtiar oleh para ilmuwan ataupun bijak pandai. Albert Einstein pun sendiri, saintis bagi bagian fisik, berusaha untuk memahami waktu ini sebagai dimensi keempat yang terhubung dengan ruang. Kemudian penulis fiction seperti H.G. Wells, dia pula berimajinasi tentang perjalanan menembus waktu dalam bukunya The Time Machine. Dan kalau saya tidak silap, buku ini diterbitkan pada tahun 1840, saya pun tidak pasti, tapi tahun yang 18 lah begitu. Lama sudah. Dia berimajinasi berkaitan dengan time machine ini. Bagaimana manusia ini boleh travel ke masa lampau dan ke masa depan dengan menggunakan mesin. Saudara-saudara, mari kita tengok apa pelajaran yang kita boleh dapat daripada perkataan waktu. Okay? Every hour, every minute is precious, dibilang. Setiap jam, setiap menit adalah sangat berharga. Bagaimana dia berharga? Kenapa masa ini atau waktu ini adalah sangat berharga? Oke, setiap saat adalah emas. Dia diumpamakan sebagai emas. Dan semuanya terlalu berharga untuk dikhususkan hanya untuk melayani diri sendiri. Siapakah yang akan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan dari dialah dia memperoleh kekuatan dan kasih karunia untuk menjadi pekerjanya yang setia di ladang penginjilan. Jadi saudara-saudara, jangan kita lebihkan diri kita untuk melayani diri sendiri. Kalau boleh, marilah kita bersungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Itulah sebabnya masa ini sangat berharga. Berharga bagi kita atau sesiapa sahaja yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab Tuhan akan memberikan dia kekuatan dan kasih karunia supaya kita menjadi pekerjanya yang setia. Oke. Waktu adalah seperti uang. Oke, ada daripada kita ini yang merasakan uang itu atau emas itu adalah sangat berharga. Dan ada ramai yang membuang waktu yang sangat berharga ini. Kalau boleh, waktu ini kita boleh gunakan untuk kerja yang bermanfaat ataupun yang boleh dikerjakan dengan tangan kita untuk hal-hal yang baik sahaja. Tetapi ramai yang membuang waktu
tersebut. Oke, waktu adalah emas sebab ada manusia merasakan bahwa emas itu adalah sangat berharga. Jadi waktu itu adalah seperti emas. Oke, waktu adalah seperti koin, shilling dalam hidup kita. Jadi hanya kita yang dapat menentukan bagaimana cara kita untuk membelanjakan koin tersebut ataupun uang kita tersebut. Oke? Setiap orang di dunia ini diberi masa 24 jam sehari. Jadi ada yang bisa mengelola negara ataupun pemimpin mengelola negara dengan waktu 24 jam ini. Dan ada juga yang bisa mengelola perusahaan ataupun bisnisnya dalam waktu 24 jam. Dan ada juga pengusaha kaya. Oke, yang boleh menjadi kaya lah dalam masa 24 jam. Dan ada yang hidup biasa-biasa saja dalam masa 24 jam. Kalau kita mau tahu betapa berharganya waktu untuk 1 tahun, mari kita tanyakan kepada sesiapa saja yang pernah belajar dan tidak lulus untuk ujian akhir. Dan kalau kita ingin tahu betapa berharganya 1 bulan itu, coba kita tanyakan kepada ibu-ibu kita yang melahirkan atau pernah melahirkan anak yang pramatang. Amat berharga 1 bulan tersebut. Kalau kita ingin tahu betapa berharganya waktu 1 minggu, tanya pada editor majalah mingguan. Dan kalau kita ingin tahu betapa berharganya 1 hari, kita tanyakan kepada mereka yang bekerja sebagai buruh harian dan menanggung beban menyerah keluarga, apalagi kalau ada anak-anak yang ramai. Jadi kalau kita juga ingin tahu betapa berharganya waktu 1 menit, kita tanyakan kepada mereka yang ketinggalan kereta. Oke. Contohnya kita mau pergi sekolah, ada charter. Oke, kita lambat 1 menit, tuh charter sudah jalan. Ataupun kalau yang LRT lagi lah, dia ada tetap masa. Oke, dia punya masa itu tetap untuk berjalan. Jadi kalau kita juga ingin tahu betul berharganya waktu 1 detik, 1 saat saja, kita tanya kepada mereka yang baru saja lolos atau terlepas daripada maut atau kecelakaan. Dan kalau kita ingin tahu betapa berharganya waktu 1 mili saat atau 1 mili detik, kita tanya pada para juara Olimpik semasa mereka berlomba lari. Oke. Baru-baru ini kita ada mendengar ataupun kita tahu bahwa kita punya atlet Paralimpik, Ziyad, oleh karena masa dia untuk pergi mendaftar di call room terlambat selama 3 menit saja, emas yang dia peroleh dengan rekod dunia yang dia perolehi akhirnya ditarik balik disebabkan oleh waktu saja. Jadi kalau demikian, seberapa berharganya waktu ini? Amat berharga. Apa sebenarnya yang paling jauh dari tempat kita yang pernah kita ketahui? Sebenarnya yang paling jauh dari tempat yang kita berada sekarang ini adalah masa lalu kita. Walau betapa besar pun usaha dan biaya atau belanja yang kita sudah keluarkan atau yang kita mau keluarkan, kita tidak akan pernah menjumpai kembali masa lalu kita. Jadi marilah kita bersama-sama berhenti menyia-nyiakan atau mensia-siakan waktu kita. Marilah kita berhenti menjadi orang yang terlalu banyak tidur. Marilah bekerja dengan sang waktu, supaya sang waktu ini menjadi saksi bahwa kelak ataupun pada masa akan datang, kita bukanlah orang yang rugi. Saudara-saudara, yang kedua yang perlu kita pelajari ialah waktu itu adalah kehidupan. Kenapa dia dikatakan sebagai kehidupan? Mari kita tengok jam yang sedang berada di atas telapak tangan ini. Oke, jam itu semakin hilang, semakin terkikis. Dan lama-kelamaan jam itu akan hilang. Begitulah waktu kita. Waktu kita sebenarnya sudah dekat. Kita tidak tahu bila. Manusia ini kita tidak tahu usianya hanya ada berapa tahun. Manusia ini tidak kira muda, tua. Kita tidak tahu bila kapan kita akan meninggalkan dunia.
Saudara-saudara, di mana kita sebenarnya membelanjakan hidup kita ataupun kehidupan kita ini sebenarnya ada berada di mana? Daripada 78 tahun untuk kehidupan seorang manusia, untuk kajian, 69 tahun itu dibelanjakan di tempat-tempat yang sudah dijangkakan. Oke? 28,3 tahun masa yang kita gunakan di dunia ini, atau manusia gunakan di dunia ini ialah masa untuk tidur. Masa tidurlah yang paling banyak. Kemudian 11,3 tahun digunakan untuk bekerja. 10,2 tahun online. Kemudian 6 tahun di rumah bekerja. Kemudian 4 tahun lagi di atas meja, mungkin makan. 4 tahun di sekolah, belajar. Oke, 3 tahun di tandas. Kemudian 2 tahun di kedai, membeli-beli atau shopping. 2 tahun lagi bersama dengan anak-anak. Kemudian 1 tahun di jalan. Kemudian 9,2 tahun lagi di mana kita akan berada. Itu yang pre, di mana kita akan berada. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, kadang-kadang ada yang kaya akan menjadi miskin. Ada yang lapang, tapi tiba-tiba sibuk. Ada yang sehat, kemudian jatuh sakit. Dan muda pasti akan tua. Dan yang hidup pasti akan mati. Itulah kehidupan kita. Dalam Mazmur 103 ayat 14 hingga 16 mengatakan, sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Begitulah asam ragam kehidupan manusia. Kita pasti akan kembali menjadi debu. Kemudian, walaupun kita pada mulanya berbunga, pastinya akan layu. Dan apabila kita ditiup angin, apabila masa kita sudah sampai, maka kita tidak ada lagi. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yakobus 4 ayat 14. Kita tidak tahu apa akan terjadi esok. Adakah kita masih sehat? Masih hidup? Ataupun macam mana? Jadi apa arti kehidupan kita? Sudah dikatakan dalam Yakobus, hidup ini seperti uap saja. Sekejap hilang, lalu lenyap. 1 Timotius 6 ayat 19, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Kalau kita baca keseluruhan 1 Timotius 6 ini, dia mengatakan apa yang kita perlu kumpul di dunia. Adakah kita perlu mengumpul kekayaan duniawi, ataupun kita mengumpul kekayaan kebajikan. Dan demikian yang kita kumpulkan, secara kesimpulannya di sini, Tuhan mau kita kumpul kekayaan kebajikan, ataupun kemurahan hati, ataupun belas kasihan. Yang ketiga, kita dapat pelajari daripada perkataan waktu ialah waktu adalah anugerah ataupun hadiah, gift. Waktu adalah anugerah yang terbaik. Saat orang memberi waktunya, dia memberikan sebahagian hidupnya yang tidak bisa diambil kembali. Dan ada ramai daripada kita, manusia di dunia ini, tidak suka untuk memberi. Apalagi kalau waktunya. Ada banyak alasan. Sibuk dan sibuk. Ada banyak kerja saya. Begitu. Jadi, di sini kita perlu mengetahui bahwa anugerah yang telah Tuhan beri kepada kita itu adalah baiknya kalau kita kongsikan kepada orang lain.
Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift of God, which is why we call it the present. Oke, kemarin itu adalah sejarah. Esok adalah misteri yang kita tidak ketahui. Dan hari ini adalah anugerah bagi Tuhan. Itulah sebabnya hari ini kita panggil sebagai present. Present ini hadir, ataupun masa ini, ataupun boleh juga dianggap sebagai hadiah. Oke, mana kamu present? Mana hadiah kau? Begitu. Jadi itulah sebabnya hari ini dikatakan sebagai hadiah ataupun anugerah. Anugerah bagi Tuhan untuk kita semua. Yang keempat, waktu adalah jahat sebenarnya. Tengok, waktu adalah, tadi kita sudah belajar, waktu itu berharga. Lepas itu kehidupan. Kemudian anugerah atau hadiah. Oke? Seterusnya, sekarang waktu adalah jahat. Dia bilang, waktu adalah jahat. Kenapa dia dikatakan sebagai jahat? Efesus 5 ayat 16 mengatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Oke? Kalau kita tidak menggunakan waktu kita yang ada ini dengan sebaiknya, sudah pasti waktu itu akan menjadi sesuatu yang jahat. Dari kita saja untuk memilih sama ada kita pergunakan waktu kita itu untuk membuat sesuatu yang baik ataupun tidak baik. Agatha Christie mengatakan bahwa waktu adalah pembunuh yang terbaik. Pembunuh yang terbaik. Jadi kita perlu berhati-hati dengan penggunaan waktu kita. Dan yang seterusnya, waktu adalah pedang. Kamu harus menggunakannya untuk memotong. Jika tidak, maka ia akan memotongmu. Kamu harus memanfaatkannya untuk kebaikan. Jika tidak, maka ia akan memanfaatkanmu untuk kebatilan ataupun untuk sesuatu yang tidak benar. Jadi saudara-saudara, marilah kita menggunakan waktu kita ini sebaik-baiknya. Supaya kita tidak jatuh dalam sesuatu yang tidak baik. Seterusnya, 1 Petrus 4 mengatakan, 4 ayat 2, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Oke? Marilah jangan kita menurut keinginan kita ataupun keinginan daging kita. Sebab keinginan daging kita itu kebanyakannya adalah ke arah dosa. Jadi marilah kita sama-sama menurut apa yang Tuhan kehendaki kita perlu perbuat dengan waktu yang kita ada masa ini. Waktu yang kelima ialah waktu ini tidak akan dapat dihentikan. Oke? Memang Superman itu kalau dapat menghentikan waktu. Kita mungkin bisa menunda, tapi waktu tidak akan menunggu. Oke? Contohnya, kita disuruh ibu-ibu kita lah untuk menyuruh anak-anak dia pergi mandi begitu. Tapi anak itu nanti. Nah, waktu tidak. Contohnya mau pergi kedai kan, pergi pekan. Kita mau pergi kedai nih, gila kamu mandi, dia bilang. Tapi nanti, las lambat mau pergi kedai. Ataupun mau pergi sekolah. Oke, bangunlah mau pergi sekolah. Tapi anak itu cakap, nantilah saya bangun. Akhirnya dia dapat pergi ke sekolah. Waktu itu tidak akan dapat menunggu kita. Oke? Yang keenam ialah waktu adalah misteri. Oke? Misteri. Ada lagu Sion edisi lama dalam nomor 268. Tajuk dia ialah masa yang akan datang adalah rahasia. Oke? Waktu atau masa depan adalah rahasia, misteri yang kita tidak ketahui apa yang akan kita lalui. Oke, mari kita tengok tontonan video ini.
universe. Let's start by zooming out to where we can see our nearest cosmic neighbor, the moon. You may think that the moon is very close to Earth since it dominates our night skies, but in reality, the moon isn't this close to our planet. It's actually about this far away, 384,400 kilometers away from you right now on average. You can fit 30 entire Earths in between this distance. If you somehow were able to drive a car at a constant 100 kilometers per hour speed, it would take you about 160 days to drive the entire distance. Despite this incredible distance, however, 12 humans have actually set foot here, representing the furthest away that any individual human has ever been away from the Earth, and one of humanity's greatest achievements. This is what the Earth would look like from there if you were standing there with them, and if you wanted to communicate with somebody back at home, it would take a message about 2.5 seconds to travel between you and them. That's how fast the speed of light can travel. This is a thing on Mars, that tiny dot there is Earth as seen from the Martian surface. On average, Mars is an incredible 225 billion kilometers away from Earth, but that distance can be as high as 401 billion kilometers. That means that whenever humanity finally gets around to landing a human on the planet, that person will be 986 times further away from Earth than the astronauts who landed on the moon were. In addition, the time delay for sending a message from Mars back to Earth isn't just 2.5 seconds. It's actually more like 20 minutes in each direction, which would render instant communication in the event of an emergency impossible. When we zoom out even further away, we can find the Voyager 1 space probe, which is the furthest away man-made object from Earth. It is currently located 138 days from Earth, a astronomical unit which is between Earth and the Sun, which means that Voyager 1 is 138 times further away from us than the Sun is. At some point on its long voyage, Voyager 1 turned its camera around and took this photograph. It may not look like much at first, but in my opinion, this is the greatest single photograph ever taken in all of human history. This tiny pale blue dot is Earth, and I don't think that anybody has ever said something as amazing about this as Carl Sagan when he said, if you look at it, you see a dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you've ever heard of, every human being who ever lived out their lives. The aggregate of all our joys and sufferings, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines. Every hunter and every forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilizations, every king and every peasant, every young couple in love, every hopeful child, every mother and every father, every inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on a boat of dust suspended in a sunbeam. Voyager 1 is currently traveling at 17 kilometers every single second, but even at that speed, it won't break out of the reach of our solar system for another 30,000 years. Once we go beyond the solar system, we arrive in our interstellar neighborhood. Here we shift to the light year unit of measurement, which is the distance that light travels in a full Earth year, or about 9.461 trillion kilometers. The star Proxima Centauri here is the closest other star to us other than our sun, but it's still 4.24 light years away from us. To put that into perspective, if it was heading in the right direction, it would still take Voyager 1 over 70,000 years to reach it. In other words, if you drove your car at 100 kilometers an hour, like in our previous example to the moon, it would take over 6 times longer than the entire age of the universe is just to finally get there, and it wouldn't even exist still when you arrive. When we zoom out even further, we can see the entire Milky Way galaxy, inside of which Earth is located right here. This yellow dot is the furthest extent of humanity's radio broadcasts throughout history, which means that any possible aliens who live outside of this range are totally unaware of humanity's presence. It's complete silence outside of this yellow dot as far as we are currently aware, but the entire galaxy spans over 100,000 light years from end to end. There are over 100 billion stars and over 100 billion planets inside of our galaxy. But you have never seen the full glory of the galaxy at night, because 99% of the stars that you
seen with the naked eye are limited to this small, tiny region right here. This massive galaxy is nothing compared to the rest of what's out there. Zooming out even further, and we arrive at the local group of galaxies, a collection of 54 different galaxies that is about 10 million light years across. But zooming out even further, and we can see the Virgo supercluster, of which the local group here is just a tiny segment of. There are at least 100 other groups of galaxies just like our own local group inside of here, and the distance from one side to the other is a mind-numbing 110 million light years. But even the massive Virgo supercluster is nothing but a quiet and tiny lobe of the Great Laniakea supercluster, an enormous structure that is home to our galaxy as well as 100,000 other galaxies. The distance from one side to the other. Oke, kalau kita tengok kepada video ini, misteri bagi penciptaan alam semesta kita ini adalah di luar jangkaan manusia. Sebab sudah pasti tidak akan ada manusia yang boleh sampai. Paling-paling pun sekarang ini sampai di bulan saja. Konon-konon sudah ada orang yang sampai. Planet-planet yang lain macam mana? Jadi misteri penciptaan alam semesta ini amat di luar jangkauan manusia. Tapi yang perlu kita tahu di sini bahwa Tuhanlah yang menciptakan segalanya. But just how small exactly it is. Oke, pelajaran yang seterusnya ialah waktu tak pernah kembali. Oke, lagu sian edisi lama sambungan dia tadi ialah masa yang lalu tidak akan pernah kembali lagi. Oke, seterusnya yang ke-8, waktu adalah kesempatan. Oke, kenapa waktu ini dikatakan sebagai kesempatan kita? Kekuatan, masa, akal yang kita ada sekarang ini sebenarnya hanyalah harta yang dipinjamkan Tuhan kepada kita. Itulah sebabnya kita perlu mengambil kesempatan ini untuk berbuat apa? Apa yang perlu kita lakukan untuk menggunakan waktu kita ini? Oke, yang perlu kita lakukan untuk kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kita ini, ataupun untuk waktu yang telah Tuhan beri kepada kita ini ialah kita mesti hidup lebih dekat dengan Tuhan. Kita kurangkan untuk diri sendiri, dan marilah kita lebih dekat kepada Yesus Kristus. Sudah pasti rahmat-Nya akan dibawa ke dalam kehidupan seharian kita. Sekarang ini kita hidup dalam masa-masa yang sangat penting dalam sejarah dunia kita. Penamat sebenarnya ataupun di ending untuk perkara-perkara dalam dunia ini sebenarnya sudah dekat. Masa kita sebenarnya sudah suntuk. Tidak lama lagi pasti di surga akan mengatakan sudah selesai. Dalam Revelation atau Wahyu 21 ayat 6. Jadi jangan ada waktu yang terlewatkan tanpa ada kebaikan yang kita lakukan. Marilah sama-sama mencari ataupun melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita. Itulah kesempatan yang perlu kita lakukan. Kolose 4 ayat 5 mengatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Jadi dalam ayat Alkitab pun sudah mengatakan supaya kita ataupun meminta kita untuk hidup dengan penuh hikmat terhadap orang lain. Untuk ke semua waktu yang kita sudah belajar, hanya Allah yang berada di atas dimensi waktu. Kenapa? Kita tengok, kita belajar saja daripada Alkitab kita, daripada zaman Adam sampailah ke kedatangan Yesus yang kedua kali nanti. Semuanya sebenarnya sudah dibuatkan dalam Alkitab. Janji yang Tuhan telah berikan
dari zaman Adam lagi. Janji keselamatan sudah disediakan Tuhan buat umat-umat manusia yang telah berdosa. Nubuatan-nubuatan ada banyak di dalam Alkitab. Tuhan sudah menyediakan untuk kita jalan keselamatan tersebut melalui Yesus Kristus. Sekarang ini kita hidup di ruang dunia fisik dengan 4 dimensi ruang waktu yang diketahui tentang panjang, lebar, tinggi, atau kedalaman dan waktu. Tetapi Tuhan berdiam dalam dimensi yang berbeza, yaitu alam roh, di luar gambaran akal fisik kita. Bukannya Tuhan itu tidak nyata, cuma tidak dapat dibatasi oleh hukum dan dimensi fisik yang mengatur dunia kita. Yohanes 4 ayat 24 mengatakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Apa maksudnya di sini kita perlu menyembahnya dalam roh dan kebenaran? Maksudnya ialah kita perlu mengasihi Tuhan kita dengan seluruh hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan kita. Tidak siapa yang boleh melihat apa yang ada dalam hati kita, dalam pikiran kita. Hanya kita sahaja. Dalam Ulangan 6 ayat 5 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah sebenarnya cara kita, bagaimana kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mazmur 90 ayat 4 mengatakan, sebab di matamu 1000 tahun, sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu, atau seperti suatu giliran security. Oke, sama seperti giliran security di waktu malam. Oke, di mata kita terlalu lama 1000 tahun tersebut. Tapi bagi Tuhan, dia hanya seperti shift malam jadi berganti saja. Hanya sehari saja bagi Tuhan yang 1000 itu. 2 Petrus 3 ayat 8 juga mengatakan, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Mazmur 93 ayat 2 mengatakan, takhtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Maksudnya di sini, Tuhan itu adalah melebihi waktu. So, dari kekal engkau ada, dia sudah katakan di sini. Waktu bagi kita ini dimulai ketika Tuhan menciptakan alam semesta. Sebenarnya sebelum itu Tuhan sudah ada. Dan Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan tidak menghitung waktu seperti yang kita manusia lakukan. Dia berada di atas lagi dan di luar lingkup waktu yang kita paham. Apa maksud bagi waktu tersebut? Tuhan melihat semua masa lampau dan kekekalan masa kekal. Waktu yang lewat di bumi tidak ada memberi kesan kepada perspektif abadi bagi Allah. Yang kedua, tidak berbeda dari ribuan tahun atau 1 tahun ataupun berjuta-juta tahun. Bagi Tuhan semuanya itu sama, hanya seperti detik saja bagi Tuhan yang kekal. Begitu lama bagi kita, tapi bagi Tuhan dia adalah sangat singkat. 2 Timotius 1 ayat 9 mengatakan, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Titus 1 ayat 2, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Jadi pengharapan hidup kita sebenarnya Tuhan sudah sediakan sebelum lagi permulaan zaman ini. Dan Ibrani 11 ayat 3 mengatakan,
Kayak ini ayat inti yang saya telah ambil, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang kita tidak dapat lihat. Oke, saudara-saudara, semuanya adalah misteri bagi kita, tapi sebenarnya dia adalah nyata bagi Tuhan. Tuhan telah menciptakan alam semesta, langit dan bumi. Kita tidak nampak. Bila dia telah menciptakan, bagaimana dia telah menciptakan melalui firman-Nya. Tapi semuanya itu telah terjadi. Jadi cara kita untuk mempercayainya adalah melalui iman kita kepada Tuhan. Wahyu 22 ayat 5 mengatakan, dan malam tidak akan ada lagi di sana. Ini adalah pengharapan kita untuk dunia baru kita nanti. Malam tidak ada lagi di sana. Sorga. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Di sini kita boleh nampak bahwa Tuhan itu adalah raja kita. Dia adalah penguasa kita. Termasuklah waktu yang ada di dunia sekarang ini. Tuhan adalah penguasa bagi kesemuanya. Apa saja yang ada di bumi kita ini ataupun di alam semesta, Tuhanlah di atas segala-galanya. Mari kita tonton video yang terakhir. I wish I could rewind the clock. I wish I could put back those things I took. I wish I could take back those things I did. And I'd still have what I used to. If only I had a second chance. Oke, Tepinay ko ngawi. Kata-kata ini selalunya diucapkan oleh orang yang menyesali perbuatan-perbuatannya di masa lampau. I wish, dia bilang, saya berharap kalaulah boleh saya mengembalikan sesuatu yang pernah saya lakukan, sesuatu yang tidak baik. Kan bagus kalau saya ada second chance, dia bilang, peluang yang kedua. Oke, saudara-saudara, sebelum kita menyesali perbuatan-perbuatan kita, marilah kita menggunakan waktu kita itu, waktu yang kita ada sekarang ini untuk melakukan segala yang baik di mata Tuhan. Tapi sebenarnya walaupun kita pernah melakukan kesalahan, kita tetap ada second chance. Kita masih ada peluang untuk memperbaiki semua kesalahan ataupun kesilapan yang telah kita lakukan. Sebab Tuhan itu adalah Maha Pengampun. Jadi, sampai di sini saja pelajaran yang saya boleh kongsikan pada sahabat ini berkaitan dengan waktu. Yang perlu kita tahu, Tuhan itu adalah penguasa bagi waktu, yang mana waktu itu adalah sangat berharga. Dia adalah kehidupan, dia adalah anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan ada banyak lagi sebenarnya apa yang kita sudah pelajari daripada waktu ini yang perlu kita gunakan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita. Sampai di sini saja. Semoga Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada pemimpin acara.